Selamat pagi, Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam Tausiah Mutiara Pagi di hari Selasa 10 Desember 2024. Saya Miranti Rizky yang pagi ini bertugas menemani pendengar. Kita akan bahas satu tema tentang memetik filosofi ilmu padi. Yang akan menyampaikan tausiah adalah Ustadzah Hajah Maisarah yang kebetulan juga sudah tersambung bersama dengan saya pagi ini. Assalamualaikum Ustadzah. Ya, Mbak Mira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah ketemu lagi Ustadzah. Sehat ya Ustadzah? Alhamdulillah, amin, amin. Baik Ustadzah, ini tentang memetik filosofi ilmu padi tema kita pagi ini. Saya persilakan seperti biasa Ustadzah. Monggo bisa menyampaikan mukadimah terlebih dahulu. Kemudian untuk pendengar yang mau bergabung, nanti Anda bisa ikut bergabung melalui 081 555 600 915 atau di 4958850. Baik, silakan Ustadzah. Baik, terima kasih Mbak Mira dan seluruh pendengar RRI Malang di mana saja berada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu azizan hakima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia kepada kita sampai dengan pagi hari ini 10 Desember 2024 bertepatan dengan 9 Jumadil Akhir 1446 Hijriah ini. Semoga nikmat yang begitu besarnya yang kita terima dan kita rasakan ini, terutama nikmat iman, nikmat Islam, insya Allah semoga paringi sehat semuanya. Ini akan terus mampu membimbing hati kita tak henti-hentinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan membasahi lisan kita dengan zikrullah katsirah, zikir yang banyak agar tetap nikmat, barakah dan kesejahteraan hidup ini dan terutama adalah ampunan senantiasa diberikan kepada kita sampai akhir nanti bisa mencapai husnul khotimah. Amin, Allahumma amin. Salawat salam senantiasa terlimpah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari gelapnya kejahilian menuju jalan yang terang, menuju jalan yang lurus, yaitu dinul Islam. Maka siapapun dari kita-kita ini yang istiqomah menjalankan syariat dan sunnah, insya Allah itulah yang nanti akan mendapatkan syafaat di yaumul kiamah nanti. Para pendengar sekalian yang berbahagia, bahwa konsep ilmu padi itu kan sering dikaitkan dengan ungkapan semakin berisi semakin merunduk begitu ya. Nah, itu menggambarkan sikap rendah hati dan tawaduk pada diri seseorang yang memiliki banyak ilmu. Nah, dalam perspektif Al-Quran, nilai-nilai seperti ini dapat dilihat melalui ayat-ayat yang telah tertuang di dalamnya, yaitu perintah kerendahan hati, ikhlas, dan perlunya meningkatkan ilmu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pendengar, karena ilmu itu sebagai anugerah Allah, maka Allah mengajarkan bahwa ilmu adalah
anugerah dari Allah yang hanya Dia yang berikan pengetahuan kepada hambanya. Yang ada di surat Al-Mujadalah ayat 11 itu kan. Fansuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Dan ini menunjukkan bahwa ilmu yang dikaruniakan Allah kepada kita, kepada manusia, siapapun, itu akan dapat meningkatkan derajatnya, terutama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan pengetahuannya itulah dia diharapkan akan bisa meniti kedekatannya dengan Allah dengan lebih baik, dengan lebih khusyuk. Dan juga dengan ilmu-ilmu lain itulah yang menyebabkan dia banyak berpikir bahwa semuanya ini adalah semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak untuk menjadikan seseorang itu dengan ilmu yang lebih tinggi, dengan ilmu yang lebih banyak, itu malah menjadikan hatinya keras, tinggi hati, apalagi sombong. Nah, inilah yang makanya diutamakan dulu Allah menyebutkan itu alladzina amanu, ya. Jadi asalkan dia beriman dulu, ya, maka akan ditingkatkan derajatnya. Maka para pendengar sekalian yang berbahagia, itulah juga yang menjadikan seorang punya sikap tawadhu, sikap rendah hati. Jadi sebagaimana yang kita lihat ini, ya, bahwa padi yang tumbuh setiap hari akhirnya sampai kemudian berbuah, dan itu padi-padi yang bagus, itu malah kalau isinya banyak itu kan terlihat malah merunduk, ya. Itulah gambarannya sebagai ibrah bagi kita bahwa siapapun yang semakin berilmu, tunduk ini adalah semakin menyadari bahwa manusia itu tidak punya apa-apa kecuali adalah semua titipan dari Allah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Al-Quran tetap menekankan bahwa sikap tawadhu dan rendah hati itulah yang sangat penting. Makanya itu juga Allah sampaikan, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Allah yang penyayang itu ialah yang berjalan di muka bumi ini dengan rendah hati. Yamsuna 'alal ardi hauna, rendah hati, tidak adigang adigung adiguno istilah Jawanya itu. Wah, aku ilmuku sing akeh, aku kok sing luwih, saya lah yang lebih baik dari mereka, saya lah yang mengerjakan ini, karena itulah itu hasil usaha saya, bukan ini. Apalagi kalau ada wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau ada orang-orang yang bodoh menyapa mereka itu maksudnya mungkin juga di bawahnya, ataupun juga secara pengetahuan secara apapun, bahkan ada dikatakan orang yang jahil, ya, tetapi adalah tetap qalu salama, dalam artian ini adalah mengucapkan kata yang baik. Di ayat lain wa qalu qaulan syadida, ucapkanlah kata-kata yang baik yang menyejukkan hati, sehingga akan semakin menambah bagusnya akhlak seseorang itu, karena apapun yang disampaikan, ya, walaupun dia terdolimi, walaupun dia tersakiti, tetapi adalah tetap mendoakan orang yang menyakiti itu.
betapa sakit ini kebanyakan orang merasakan ya. Tetapi itulah Allah menuntunkan bahwa sebagaimana itu tadi kembalinya kepada ilmu padi adalah menunduk ini, bahwa bagaimanapun juga kalau Allah sudah berkehendak tidak satu pun yang bisa menghalanginya. Sungguh Allah kuasa atas segala sesuatu. Jadi tidak perlulah siapapun dari kita ini ya membanggakan dirinya karena kelebihannya, bahkan mungkin menunjukkan nasabnya, saya ini keturunan ini. Tetapi kalau akhlaknya tidak baik ya, maka di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah tidak menjadi perhitungannya. Para pendengar sekalian, dan diharapkan dengan ilmu yang menjadikan dia yarfa'il ladzina amanu, diangkat itu menjadi ilmu yang manfaat. Untuk apa? Kebaikan, untuk kemaslahatan bersama bagi seluruh umat manusia. Karena itulah ayat dan surat pertama yang turun yang diterima oleh Rasulullah ini adalah diperintahkan untuk membaca dengan hati, dengan mata, dengan segala apa yang bisa kita pikirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang paling pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantara kalam. Padahal yang sudah jelas saat itu kan Rasulullah ini ummi, buta huruf, tetapi perintahlah malah disuruh membaca. Lah membaca ini adalah pemahamannya adalah memahami apa saja yang diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semuanya, dengan melihat dan mentadaburi tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, sehingga yang luasnya, besarnya tak terbilang itu, yang kita diciptakan dari segumpal darah ini, sungguh samakan menyadari subhanallah amma yusrikun, maha suci Allah dari segala apa yang mereka persekutukan. Nah, dengan Iqra, melihat, membaca segala situasi yang ada di depan kita, bahkan juga yang sebelum kita dari pelajaran yang terdahulu para nabi dan rasul itu, adalah supaya semakin kita mendekatkan diri dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala betul-betul dengan mukhlisina lahuddin, sehingga tujuan mulia yang memang Allah perintahkan kepada kita liya'budun itu adalah tidak tercampur dengan apapun kecuali hanya menuhankan Allah, zat yang esa, yang segala-galanya. Sehingga secara keseluruhan ilmu padi ini ya menggambarkan, memberikan ibrah pelajaran pada kita para pendengar sekalian. Semakin berilmu semakin rendah hati, tetapi tidak ada sedikit pun ada kesombongan di hatinya, karena sombong itu adalah selendangnya Allah. Tak boleh seorang pun
siapapun dari makhluknya mengenakannya. Sehingga kalau setan ingin mengenakannya dengan merasa bahwa dirinya terbuat dari api dengan merendahkan Nabi Adam yang dari tanah, maka Allah sampaikan, ya pergilah kamu karena engkau termasuk golongan yang dolim. Para pendengar sekalian, maka dari ilmu padi itu juga yang bisa kita petik adalah semakin berisi semakin merunduk itu diharapkan adalah bisa terjalin keharmonisan sosial dan kebaikan dalam masyarakat. Kalau setiap diri tadi merasa bahwa memang tidak ada yang lebih yang dipunyai kecuali adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dengan segala upaya insya Allah akan cenderung terus tidak menyimpan sifat sombong dan merendahkan orang lain. Sehingga hubungan dengan siapapun, kalangan bawah, kalangan menengah, kalangan atas, dengan siapapun bisa berbaur, karena dia tahu ada satu ayat bahwa inna akramakum indallahi atqakum, adalah yang terbaik di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Ya contohnya saja mungkin kalau secara fisik dilihat dari warna kulit, Bilal bin Rabah ini adalah yang hitam legam, sedangkan kedudukannya sebagai budak. Tetapi bagaimana keimanannya? Begitu tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai-sampai Rasul mengatakan terompahnya saja sudah terdengar di surga, karena bisa menjaga hati dan perasaannya hanya tunduk kepada ilah yang esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar sekalian yang berbahagia, maka seperti yang tertuang di dalam Al-Furqan tadi, bahwa siapapun yang memusuhinya, dia katakan qalu salama. Inilah perlunya tawadu ilmu padi, itu adalah bisa menghindari sombong dan konflik. Dan yang tidak ada, yang maksud saya tidak kalah pentingnya adalah akan mengantarkan seseorang itu menjadi pribadi yang terpuji. Apapun yang hadapi, kebanyakan orang itu menjadi perbincangan yang tidak baik, tetapi karena ketawadukannya, ya, ilmu yang dimilikinya adalah menuntunnya pada pribadi yang bijaksana dan penuh pengertian, maka tetap dia sampaikan kembalinya adalah pada Allah, keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengangkat dan merendahkan seseorang itu tidak lain adalah kuasa Allah semata. Dengan menyikapi segala berbagai aspek kehidupan adalah tidak saling menyalahkan satu sama lain, adalah diambil hikmahnya. Pasti ada kebaikan yang terbaik yang memang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kepada seseorang itu. Apapun permasalahannya, tidak ada lain adalah dengan kita tadi iqra, ya, membaca dan membaca tadi, maka insya Allah ini adalah bisa membimbing, mendorong seseorang itu untuk menggunakan ilmu itu dengan rendah hati dan menjadikan sikap bijaksana dalam menyikapi segala aspek kehidupan. Para pendengar sekalian yang berbahagia, dan insya Allah ilmu yang dimilikinya pun akan menuntunnya menjadi orang yang ikhlas, dalam artian bahwa
amanah apa saja yang diberikan kepadanya pasti akan di-share, akan disampaikan untuk kebaikan manusia. Bukan aji mumpung aku jadi pejabat, mumpung banyak kesempatan sehingga saya bisa mengambil apapun dengan kuasa saya. Bukan itu. Tapi karena tadi ya sudah bisa membaca sebagaimana Rasulullah pertama kali menerima ayat Allah Subhanahu wa taala ini, ya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ini ya, membaca dengan asma Allah itu berarti apa saja yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabbana ma khalaqta hadza batila, sungguh tidak sia-sia apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia akan berusaha menjadi sebagaimana Rasulullah sabdakan, khairun nas tanfa'uhum finnas, ingin menjadi sebaik-baik kalian, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Fa insyaallah itulah orang yang akan mendapatkan keberkahan dalam hidup, yang senantiasa ilmunya digunakan untuk tujuan yang baik, dan juga rezeki yang diberikan pun senantiasa untuk berbagi dengan yang lain, ya, bahkan tidak hanya kepada manusia, bahkan juga kepada makhluk-makhluk Allah yang lain. Ada yang pernah kita lihat itu bahwa kebagusan asak seseorang itu yang di tengah hutan yang kering kerontang itu, dia tahu bahwa banyak hewan-hewan yang kehausan, maka dia bawakan plastik besar atau terpal membawa banyak air. Kemudian dilubangilah tanah itu dan kemudian diberi terpal itu, dan kemudian agar tidak terlihat ditutup batu-batu dan kemudian diisi dengan air sehingga seperti kolam, padahal itu adalah kolam buatan yang bisa seluruh makhluk hidup di hutan yang tidak ada air itu bisa menikmatinya. Nah, inilah contoh sebuah keikhlasan yang tidak dilihat siapapun, dan itu adalah benih yang luar biasa, yang tidak kebaikan yang tidak berupa uang semata. Karena ayat ini kan tidak hanya berupa uang, perumpamaan menafkahkan harta itu dengan air tadi, masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Jadi perumpamaan apa yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan dengan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, yang mana tiap bulir itu tumbuh 100 biji, berarti menjadi 700. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha Luas lagi Maha mengetahui. Subhanallah. Nah, inilah para pendengar sekalian yang berbahagia, maka kembali menjadi pemetik daripada filosofi ilmu padi tadi, sungguh akan menjadikan banyak kebaikan dan tindakan seseorang dengan ilmu yang diperoleh adalah semakin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, membawa kedamaian bagi seluruh alam, tidak hanya saya katakan manusia saja, tetapi juga makhluk-makhluk Allah yang lain. Yang ini adalah ilmu yang telah didapat dan diamalkan, maka akan mendatangkan berkah bagi dirinya di dunia wal akhirah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Baik, oke Mbak Mira. Terima kasih Ustazah untuk pengantarnya, mukadimahnya, dan pendengar
Itu tadi adalah kisah apa ya? Sebagai perenungan kita juga ya, agar kita tetap menjadi orang yang rendah hati begitu ya, Ustazah ya. Memetik filosofi ilmu padi, tema pembahasan kita. Ada yang mau ikut bergabung, saya persilahkan di 495850 atau di 081555560915. Ya, filosofi ilmu padi itu adalah peribahasa begitu ya, Sada ya, yang mengajarkan kita untuk tetap rendah hati walaupun kita sudah punya banyak ilmu atau mungkin kita sudah meraih kesuksesan, tetapi kita harus tetap rendah hati, menghargai orang lain dan mengalah empati seperti itu. Ya, kami ajak pendengar untuk bisa ikut bergabung bersama dengan kami melalui 495850 dan juga di 081555560915. Ini kebetulan sudah ada yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Oh, nomor 1 nih Pak Irwan. Iya, di pagi ini dalam keadaan kondisi dalam keadaan sehat, ketemu lagi dengan seorang peserta cantik yang soleha. Sebalik kalau bukan Mbak Mira di sini ya, di sini. Begini ya Bu Sadah, Mbak Mira itu saya yakin udah ramah, cantik, kan menerima dengan baik. Alhamdulillah, itu anugerah dari saya itu kan seperti itu. Alhamdulillah. Begini Bu, kebetulan Mbak Mira saya sekarang lagi ada di Sleman, Jogja itu kan di sini. Jogja ya. Iya, kebetulan di sana punya anak kan 1 di Sleman saya. Nengok anak aja lah itu kan Mbak ini. Ya, pada jauh, anak semua sedih, kadang-kadang jauh dari anak, semuanya kan pada jauh, Mbak. Anak saya itu kan di Nganjuk 1, Sleman 1, di Ponorogo 1, di Pemalang 2, di Bandung 2. Begini Bu Ustadzah, tentang tadi masalah ilmu padi ya. Memang kata orang tua seperti ilmu padi, semakin memberisikan padi semakin menunduk, kata seperti itu. Nah, kadang-kadang manusia juga kadang-kadang mentang-mentang dia punya ilmu, sombong sehingga sebanyak di antara merendahkan terhadap kemampuan orang lain. Contoh seperti begini, misalkan saya punya kemampuan di bidang ini, gitu kan, tapi tidak tahu mereka itu latar belakangnya, tidak legalitas, tapi kan punya kemampuan, misalkan punya pendidik, misalkan dalam non formal, kan tidak, wah dari mana misal si Ahmad Irwan sekolah juga cuma tambatan SMS, PMA umpamanya, bisa coba. Padahal tidak begitu Bu, padahal tidak begitu. Ilmu itu kan bisa didapat melalui formal maupun non formal seperti itu. Cuman kalau di negara kita ini walaupun ada kemampuan tetapi jelas ide tapi lewat non formal kadang-kadang tidak diakui. Harus jelas walaupun punya jelas legalitas jelas tapi kemampuan misalkan di bawah non formal itu kadang-kadang tidak diakui. Bagaimana para ibu tendang mereka mentang-mentang udah punya ilmu suka merendahkan terhadap orang terhadap ilmu yang kemampuannya serapat tapi legalitasnya bukan lewat normal aja, termasuk orang yang sombong tidak, itu kan banyaklah seperti itu, merendahkan lah kemampuan orang lain, mentang-mentang dia punya pendidikan dari ini, dia begitu, bisa dari mana, bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu nanti langsung Mbak ya. Iya monggo. Kembalinya pada diri sendiri. Ya, jadi siapa yang menyombongkan dirinya karena kalau tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya biasanya Allah maaf kadang-kadang Allah ada yang menegurnya secara langsung, ada yang tidak langsung melalui orang lain dan sebagainya, atau melalui tentang alam ini ya. Jadi misalnya mengandalkan kekayaan, ternyata terhitung dia paling banyak. Ternyata Allah mengingatkannya apa kalau dia tidak mau mengeluarkan zakatnya. Mungkin kena kebakaran, mungkin kena gempa bumi, hilang. Ya, termasuk juga kemudian dengan ini saya ilmu yang banyak inilah saya seperti ini. Maka boleh jadi malah dengan ilmu itu dia Allah mengingatkannya supaya menjadi lebih baik, supaya lebih dekat, ilmunya menjadi barokah. Mungkin dengan ada orang yang lain yang bisa menjadi hikmah bagi perbaikan dirinya.
Nah, seperti itu. Karena itulah bagi seseorang yang ternyata punya ilmu, punya kemampuan, kalau toh dia ada yang merendahkan dirinya, ya padahal istilahnya tidak sampai punya istilahnya sertifikatnya, tapi kalau kemampuannya bisa dia tunjukkan, maka orang lain akan bisa melihatnya kemampuannya di dalam segala bidang ini. Terutama biasanya ini nyuwun sewu, putra putri dari SMK gitu ya, yang belum melanjutkan sampai perguruan tinggi, yang tidak berijazah perguruan tinggi, tapi kadang-kadang malah kemampuannya ya itu bisa melebihi dari yang punya itu. Nah ini dia, Allah menunjukkannya lewat kemampuannya. Ya sudah, contoh yang jelas saja, profesor kita Pak Habibie yang dulu direndahkan banyak orang, ya bahkan pernah sempat tidak dipakai di tanah air kita, tetapi malah dunia, Allah menunjukkan di mata dunia seperti itu. Dan sekarang ini semuanya mengakui. Kenapa ada Mr. Crack itu? Ya karena yang bisa mengatasi tentang pesawat. Ini salah satu contohnya Pak ya. Jadi seperti itu. Jadi bagi pribadi-pribadi siapapun yang punya keilmuan yang tinggi tetapi rendah hati, insya Allah caranya Allah mengangkat yarfa'il ladina amanu minkum tadi adalah bisa dengan ditambahkan keberkahan hidupnya, kemudian bisa menjadi orang yang sukses dan sebagainya. Seperti itu saya kira Pak Irwan. Baik, Ustazah, ada penelpon berikutnya di belakangnya Pak Irwan ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan dari Pak Hashim ya. Ya. Oke, silakan Pak. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin tanya, bagaimana indahnya puasa bulan Rajab, dan disunahkan berapa hari kalau selama bulan Rajab puasa? Apakah 3 hari, apakah 8 hari? Dan juga kalau puasa 1 bulan Rajab 1, 2, 3, kalau puasa 1 Rajab pahalanya seperti apa? Dan yang kedua, dan puasa tanggal 2 Rajab pahalanya seperti apa? Dan puasa 3 hari bulan Rajab pahalanya seperti apa? Dan disunahkan berapa hari yang puasa bulan Rajab? Buat Ustazah dan penjara, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih kembali. Ya. Maka bisa langsung dijawab. Terima kasih untuk puasa Rajab ini. Saya sebelumnya Pak Azim mohon maaf yang sedalam-dalamnya dan kepada seluruh pendengar. Dari koleksi hadis yang saya miliki, ya terutama adalah Riyadhus Shalihin, Bulughul Maram, kemudian Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ya, bahwa perintah khusus niat puasa Rajab itu tidak kami jumpai. Memang bulan Rajab ini adalah termasuk bulan-bulan yang agung. Tetapi kalau ingin tetap berpuasa Rajab boleh, ya, tetap Senin Kamis ini, ataupun mungkin yang biasa puasa Daud, ataupun yang biasa sudah terus-menerus Ayaumul Bid. Tidak ada khusus. Dan memang pernah membaca bahwa kalau 1 hari mendapatkan ini, kemudian 2 hari sampai 27 hari, dan itu adalah tidak sahih. Karena itu selama ini, karena itu tidak sahih, ya, dan tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW, ya tidak dikerjakan. Tetapi sekali lagi kembalinya kepada panjenengan sendiri. Tapi sejauh ini marilah yang
kita lakukan itu adalah yang memang dicontohkan dan diperintahkan Rasulullah sesuai dengan setidak-tidaknya hasan lah ya hadisnya. Karena kalau hasan misalnya setiap bayi yang terlahir coba dibacakan kalimat ya, kalimat-kalimat azan dan bukan diazani. Ya, ini yang kadang salah kaprah. Diadani sebagaimana adzan sholat, dibisikkan kalimat-kalimat azan supaya chip Al-Quran yang ada di dalam hatinya itu bisa mulai tersambung sejak masih bayi. Seperti itu, ini yang tergolong hadis hasan. Sedangkan nun sewu sekali lagi yang jangan tanyakan sampai harus berapa hari sampai sekian ini, yang ini adalah tidak sahih. Karena itu kalau ingin tetap puasa di bulan Rajab monggo, tetapi niatnya adalah Senin Kemis atau puasa Daud atau puasa 3 hari di tengah bulan. Itu tanggal 13, 14, 15. Ngapunten, ya itu yang saya miliki ilmu yang saya pelajari selama ini. Ngapunten, semoga tidak kecewa. Baik. Sada, ini ada pendengar yang sudah ikut bergabung. Saya bacakan dulu beberapa pendengar ini. Yang pertama ada guru ngaji sudah sarjana begitu ya Sada, tapi katanya sombong banget. Ngomongnya selalu menyakitkan hati orang. Rajin sholat 5 waktu sehingga saya benci setiap melihatnya. Nah, biar kita nggak sakit hati ke dia, ini bagaimana caranya ya Sada? Itu pertanyaan dari salah satu pendengar. Kita ke pendengar yang lain. Ada Pak Ferry di Surabaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ferry. Bagaimana Nabi Muhammad mencontohkan sifat ketawaduannya yang bisa kita lakukan pada zaman sekarang? Ya, itu pertanyaan dari Pak Ferry. Ini ada Bu Dewi di Batu. Resep cara yang sudah tahu ilmu dan ikut kajian-kajian tetapi masih belum bisa hati ini dari ujub, riya, hasad, iri, dengki. Oke. Baik Ustazah, monggo ada 3 penanya ya. Ada Bu Dewi, Pak Ferry, sama satu lagi tadi yang pendengar tidak disebutkan namanya ini. Baik, alhamdulillah langsung 3 ini. Ya. Guru ngaji yang sombong pada hakikatnya tadi ya hanya di lisan saja, berarti ikroknya hanya ikrok melihat, mulai dari buku ikro atau buku Al-Barqi atau yang lain ya. Kalau kemudian sudah sarjana tapi sombong dan kemudian merendahkan murid-muridnya ataupun dari sekitarnya yang tidak bisa ngaji dengan dia, ya akan muspro ini. Tetapi yang dengan tanyakan tadi bagaimana supaya hati kita tidak benci padanya ya. Eman ya ilmunya yang baik itu, yang sudah bisa ngaji, bisa mengantarkan anak-anak, tapi kok ya kita doakan kembali nih. Seperti yang senantiasa saya sampaikan di surat Al-Hasr ayat 10 itu, Rabbana fir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya pernah pas kebetulan panjenengan datang di kajiannya, ya ambil saja. Wah, bagus ini makhrajnya, kemudian iramanya, dan juga tajwidnya tepat kalau mengajar pada anak-anak. Yang diambil itunya saja. Sedangkan kembali hatinya kalau dia sombong merendahkan, itu nanti dia sendiri akan mendapatkan balasan dari Allah. Tetapi selaku orang yang sama-sama beriman sesama saudara, nah ini kita pedulinya kita dengan mendoakan tadi. Semoga Allah akan menunjukkan pada jalannya, memberikan pelajaran padanya agar dia tidak menjadi orang sombong. Begitu hamba Allah ya. Untuk Mas Ferry, contoh tawaduk di zaman Rasulullah itu bahwa kerendahan hati Rasulullah, bagaimana dia seorang tamu yang saat itu namanya
Tawais insya Allah ya. Tawais insya Allah ya. Jadi ini adalah orang yang ingin datang kepada Rasulullah, ingin memeluk Islam dan ingin tahu seberapa sih apakah betul memang Rasulullah itu orang yang tawadhu tadi. Ternyata betul. Begitu sampai di tempat bersama para sahabat, ada tamu ya, maka kemudian Rasulullah melepaskan surbannya ya, dan kemudian dipersilahkan sebagai tempat duduk. Nah inilah kalau kedudukan Rasulullah zaman itu kan sebagai presiden, bukan gubernur ya, presiden ya, tetapi dia mau meletakkan malah ini surbannya ini adalah untuk tempat duduk. Nah, bagaimana kita menirunya dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi dalam jabatan apapun kita ya, kepala sekolah, kepala dinas, camat, bupati, apapun ya, kepada siapapun, kepada bawahan ya, kita tidak harus mengharuskan mereka mesti menyambut kita dengan berdiri. Kan sudah ada ini para pejabat yang kalau ada datang kementerian-kementerian yang baru ini, sudah silakan tetap duduk saja, saya tidak usah berdiri, saya juga sama dengan panjenengan semua. Nah, contoh-contoh semacam inilah Pak Ferry sebagai apapun jabatan panjenengan adalah tetap bisa memeluk, merangkul dari semua kalangan ya, tidak membeda-bedakan ini golongan kaya, ini golongan miskin ya, atau pembagian juga. Kalau panjenengan sebagai pemimpin kepala begitu adalah memberikan hak dan kewajiban yang sama kepada mereka. Inilah contoh dari ketawadukan Rasulullah yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk terutama kalau kehidupannya di kampung ya, tidak usah berjalannya, kalau punya mobil mewah pun, punya kendaraan mewah pun kemudian di breng-breng ya, kan tidak perlu, bahkan boleh dimanfaatkan siapapun yang membutuhkan. Bu Dewi ya, untuk resep supaya tidak riak, tidak ujub ya, kebanyakan para wanita ini biasa tidak terasa kalau sudah di depan kaca ini sampai retak ya, karena kita terdandan terlalu lama. Nah, supaya tidak jadi ujub ya kan, langsung berdoa pada Allah. Allahumma hasanta khuluqi fa hasin khuluqi fa harrama wajhi alannar. Tempelkan doa itu Bu Dewi di kaca dan juga seluruh pendengar sekalian. Dan mohon ini ya, wajahnya kalau kita mau sombong, wah ya Allah lah ini besok sekarang saya dempul dengan Wardah, saya dempul dengan Azura, apalagi yang diiklankan itu ya, mungkin Revlon dan sebagainya. Tapi kalau tidak dipakai untuk sujud, bahkan tidak wudhu, maka inilah yang hancur nanti pertama kali. Astagfirullahaladzim. Lah ini sehingga kan hati menjadi ngelendeh. Kemudian juga tidak riak, supaya tidak riak bagaimana pakaian-pakaian yang banyak, jilbab-jilbab yang banyak, ya harta yang banyak. Ternyata nanti tidak saya bawa, yang saya bawa hanyalah kain kafan. Nah, karena itulah supaya terkurangi beban saya, pakaian yang banyak dan juga jilbab yang banyak ini ya, saya bagikanlah, saya buntel ini, saya bagikan kepada sana. Insya Allah itu. Dan kalau ada yang kemudian kebaliknya, wah itu gelangnya, cincinnya itu penuh ya di jari-jari, di tangkanya, saya kok belum punya. Supaya tidak dengki, alhamdulillah nanti pertanyaan saya di dalam alam kubur tidak ake-ake, karena tidak memakai banyak mas-masan. Nanti ditanya dari mana ini kamu dapatkan, apakah kamu sudah kamu zakatkan, bagaimana kamu mengelolanya. Wah, tetek bengek pertanyaannya, kita malah bersyukur aku gak ditakoni ake-ake, karena tidak gelangan, gak giwangan, gak kalungan dan sebagainya. Gitu saya kira resepnya, caranya untuk
ngelendeh ning ati ini supaya tidak dukur terus wae. Nanti bisa menyebabkan darah tinggi karena ingin menyamakan kedudukan dengan orang lain yang jauh dari jangkauan kita, yang rezekinya berbeda dengan kita. Ngaten Bu Dewi, ngapunten mugi-mugi saged dipun trami kanthi remening ati. Baik, sudah saya bacakan semua ini. Mohon maaf untuk pendengar yang sudah ikut gabung. Tadi ada yang telepon tapi nggak bisa saya angkat ini karena memang waktunya tinggal 1 menit lagi ya Ustazah. Insya Allah minggu depan kita ketemu lagi. Kok kroso Mbak ya? Iya, sekarang ya udah Allah, alhamdulillah. Hampir jam 6 semakin, ini. Semakin menunduk ini. Semogalah Mbak Mira dan seluruh pendengar yang sudah sempat beratensi ini, ataupun yang walaupun tidak WhatsApp, tidak telepon, tetapi kerso mendengarkan, ya semoga saja menggugah hati kita semua, semakin kita menyadari bahwa diri ini betul-betul tidak punya apapun, kita ini fakir semata-mata hanyalah karena Allah menitipkan banyak kepada kita. Dan apa yang kita titipkan, marilah kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Kalau toh itu tadi juga berupa ilmu terutama yang akan bisa meningkatkan taraf kehidupan kita, bisa meningkatkan derajat kita, tetapi tetap kita harus tunduk dan rendah hati pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada sesama. Tetap kita berbuat kebaikan tanpa ingin dipuji, tanpa ingin dipopulerkan, karena nanti yang paling indah adalah populer di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hati kita terjaga dari nifak, dari sombong, dari kekejian, ya, menjadi hati yang kolbun salim, hati yang bersih. Insya Allah, amin, Allahumma amin. Mohon maaf segala keterbatasan ilmu saya, terutama tadi Pak Hasim, mohon maaf, itulah yang saya punyai, ngapunten Pak ya. Semoga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam sampai jumpa lagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Sadah matur nuwun, terima kasih untuk waktunya sudah memberikan ilmu, pencerahan, tausiah untuk kita semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat.